Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Clover. Ini ada pertanyaan menarik nih teman-teman. Tutor nyicil Bitcoin. Oke, jadi sebenarnya saat ini hampir semua exchange lokal itu sudah punya fitur untuk melakukan pembelian secara rutin, terutama Bitcoin ya. Jadi dengan kata lain, semua exchange itu sudah bisa digunakan untuk nyicil Bitcoin secara otomatis teman-teman. Tapi di video kali ini yang akan saya gunakan adalah aplikasi bernama Pintu. Nanti kalian tinggal download aja kalau belum punya. Tersedia di App Store dan juga Google Play Store. Jangan lupa untuk daftar dan untuk melakukan KYC ya. Dan nanti jangan lupa saat proses pendaftaran kalian masukkan ini nih, kode referral ya teman-teman. Kode referral saya ini kalian bisa lihat pakai add ya. Nanti cara masukinya seperti ini nih. Pakai add seperti ini lalu diketik. Nanti saya akan taruh juga di deskripsi, jadi kalian bisa salin, lalu kalian bisa pakai kode referral ini teman-teman. Dan kalian nanti mungkin bertanya ya, fungsinya itu apa sih memasukkan kode referral? Nah ini ada ininya teman-teman. Nih, commission from friends referral code. When you use a friend's referral code, you will earn commission from each buy or sell transaction that you complete sebesar 0,004% from your transaction amount. Jadi semakin kalian banyak beli bitcoinnya, nanti hitungannya persentase. Jadi anggap aja ini kalian seperti bonus tambahan teman-teman. Jadi nanti kalian beli bitcoinnya itu dapat bitcoinnya akan sedikit lebih banyak ya kalau kalian menggunakan kode referral saya teman-teman. Nanti kalau kalian sudah terlanjur daftar tapi lupa memasukkan kode referral, masukin aja di sini nih di halaman home, kemudian kalian klik referral. Nanti kalian klik input referral code, lalu masukkan kode referral saya seperti ini teman-teman. Nanti kalian klik use this code dan selesai. Nanti secara otomatis kalian akan menggunakan kode referral dari Profesor Clover teman-teman. Berikutnya kita masuk ke tutorialnya ya, yaitu bagaimana cara untuk nyicil Bitcoin dan kenapa kita menggunakan opsi ini ya. Alih-alih beli Bitcoin nyicil secara manual gitu setiap hari atau setiap minggu atau mungkin dalam rentan waktu tertentu yang kalian inginkan. Jadi alasan pertama adalah karena lebih mudah dan lebih simpel teman-teman. Ini cocok banget terutama untuk kalian yang males mantengin market karena kalian punya kesibukan ya. Jadi kalian itu bukan trader harian, tapi kalian juga ingin investasi di Bitcoin gitu. Dan nyicil Bitcoin itu adalah salah satu solusi cerdas menurut saya teman-teman. Pertama, seperti yang tadi saya bilang ya, menggunakan cara ini tuh mudah, simple. Kemudian kelebihan lainnya adalah nanti kita bisa setting di nyicilnya itu mau setiap hari, mau setiap minggu, atau dalam rentan waktu lain yang kita inginkan teman-teman. Kita bahkan bisa setting misalnya setiap harinya itu di jam tertentu, entah jam 1 malam, jam 1 pagi gitu ya, atau jam 12 siang, atau jam-jam lain yang kalian inginkan teman-teman. Dan tentunya kalian nanti harus deposit rupiah dulu ya. Jadi nanti setelah deposit rupiah baru cicilan Bitcoinnya bisa dilakukan teman-teman. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah deposit dulu ya. Caranya kalau kalian belum tahu, klik yang ini nih, tombol deposit teman-teman. Kalian klik, kemudian di sini tinggal pilih aja metode deposit yang kalian inginkan, seperti misalnya ada kris di sini. Lalu tinggal dimasukkan aja berapa nominal deposit ke akun Pintu kalian yang kalian inginkan ya. Kita klik deposit now dan kita deposit now, lalu silahkan dilakukan pembayarannya. Karena ini menggunakan kris jadi tinggal di scan aja ya. Kalau kalian nanti memilih menggunakan BCA atau transfer bank, nanti kalian tinggal copy nomor rekening BCA-nya, nanti kalian tempelkan di mobile banking kalian teman-teman. Nanti dalam hitungan detik uang yang kalian depositkan itu akan muncul di sini nih, Pintu wallet value. Kalian juga bisa cek di sini wallet. Nanti kalian bisa melihat ada rupiah sejumlah dengan yang tadi kalian depositkan teman-teman. Dan berikutnya kita kembali ke home ya. Di sini fitur yang kita gunakan adalah auto DCA teman-teman. Kita klik ini. Sebenarnya bukan cuma Bitcoin ya, tapi kita juga bisa menyicil koin-koin lainnya. Tapi karena pembahasannya adalah nyicil Bitcoin, jadi di sini kita pilih Bitcoin teman-teman. Nah di sini saya sudah punya settingan nyicil Bitcoin. Nanti kalau kalian belum punya, di sini kosong ya. Ini abaikan aja. Di sini kita klik Set New Schedule. Nah di sini asetnya Bitcoin, amount per transaction, artinya berapa rupiah per transaksi. Jadi silahkan dimasukkan teman-teman. Misalnya kalian tadi deposit 10 juta ya, kalian ingin belikan Bitcoin, per belinya per harinya itu misalnya 20.000. Jadi kalian
masukkan di sini 20.000. Ini sebagai contoh aja ya, silahkan disesuaikan. Kalau kalian ingin 100.000, 200.000 atau yang lainnya bebas. Kemudian pay with rupiah, ini biarkan aja semuanya. Kemudian di sini kalian bisa lihat nih purchase schedule every day at 10 ya, artinya setiap hari pada jam 10. Ini kita bisa ganti misalnya every few hours, setiap jam ya. Jadi misalnya per jam selama 24 jam. Jadi dalam sehari kalian bisa nyicil 24 kali teman-teman. Ini juga ada daily atau setiap hari. Jadi per harinya itu kalian nyicil satu kali, beli satu kali Bitcoin teman-teman. Kemudian ada weekly atau setiap minggu. Harinya juga bisa spesifik kalian pilih, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, atau bulanan. Tanggalnya bisa kalian pilih, dan sampai ke waktunya ya atau jamnya ini bisa kalian pilih. Dan sebagai contoh aja di sini saya pakai daily deh. Lalu jamnya itu jam 1. Kemudian kita klik save schedule. Lalu kita klik continue, BTC purchase amount per transaction, dan ini ringkasannya silahkan diperiksa kembali teman-teman. Barangkali nanti akan ada yang salah ya atau tidak sesuai. Nanti kalian bisa back untuk edit lagi. Tapi kalau misalnya sudah selesai, kita klik continue, lalu kita klik confirm DCA. BTC DCA successfully schedule. Nyicil Bitcoin sudah selesai di schedule ya. Schedule itu jadwal ya. Schedule atau jadwalnya sudah selesai dibuat. Kita klik OK dan selesai teman-teman. Ini dia jadwal yang tadi kita sudah buat teman-teman. Dan berikutnya kita tinggal back. Selanjutnya selesai, kita sudah setting nyicil Bitcoinnya. Jadi nanti besok, mulai besok biasanya ya, kalau kita setting hari ini misalnya harian, hari berikutnya biasanya akan baru dieksekusi teman-teman. Dan untuk melihatnya atau mengeceknya gimana? Gampang banget. Kalian tinggal klik di sini nih wallet. Nanti di sini kalian bisa melihat ada sejumlah Bitcoin yang sudah kalian cicil atau berhasil dibeli pada waktu yang kalian setting teman-teman. Kalian bisa klik lagi Bitcoinnya, lalu gulir ke bawah, dan di sini kalian bisa lihat nih tanggal 21 April atau kemarin ya, atau hari ini sebenarnya instant buy dengan rupiah 20 nih. Kemudian ini total Bitcoin yang saya dapatkan hari ini, dan ini hari kemarin, ini juga nominalnya 20 sama, dan seterusnya. Jadi nanti akan dicatat semuanya teman-teman, berapa Bitcoin yang kita beli pada hari itu, dan seterusnya. Nanti yang paling atas ini adalah total Bitcoin yang kita miliki saat ini, lalu di bawahnya ini perkiraan nominalnya dalam rupiah, dan selesai teman-teman. Selanjutnya kalian tidak perlu terlalu sering untuk membuka aplikasi pintunya. Jadi ini simple banget ya, terutama untuk kalian yang ingin investasi Bitcoin tapi nggak mau ribet gitu ya, cek market, cek harga setiap menit, setiap jam, setiap hari. Kalian punya pekerjaan atau kesibukan, jadi tinggal di setting sekali aja seperti tadi dan lupakan gitu. Yang terpenting saldo IDR-nya ada ya, mencukupi. Nanti kalau sudah misalnya udah mendekati habis, kalian tinggal top up lagi aja atau deposit lagi, dan nanti akan terus berjalan teman-teman DCA-nya ya atau nyicil Bitcoin-nya. Ini simple banget sih seperti ini teman-teman. Saya juga sudah setting 20.000 per hari, kalian bisa lihat nih. Jadi berjalan terus ya. Dan sedikit informasi tambahan ya teman-teman. Saya pernah dapat pertanyaan di kolom komentar YouTube saya di channel YouTube Profesor Lover. Kenapa beli nyicil bang? Kenapa nggak sekalian aja pas harganya turun? Permasalahannya adalah kita nggak tahu kapan itu harga paling rendah teman-teman. Katakanlah hari ini misalnya Bitcoin turun 10% ya. Kemudian secara insting kita pasti ingin beli ya, ingin serok. Tapi kita nggak tahu itu harga paling bawah atau bukan. Bisa jadi ketika kita serok justru harganya makin jatuh lagi, jadi minus 20 gitu. Jadi menurut saya timing the market itu impossible teman-teman. Mungkin bisa, tapi sangat sulit ya, dan tidak akan selalu berhasil kalau kita mencoba timing the market teman-teman. Makanya ada DCA, dollar cost averaging, atau istilah gampangnya pembelian nyicil ya. Jadi alih-alih kita beli sekaligus dalam satu waktu, lebih baik disebar di beberapa kali pembelian. Misalnya kalian punya 10 juta ingin dibelikan Bitcoin, kalian belikan aja dalam sebulan 30 hari, 10 juta dibagi 30 jadi 333.000 ya. Jadi nanti walaupun harganya naik turun, nanti kita bisa mendapatkan di harga rata-rata teman-teman. Misalnya kita hari ini beli di sini nih, di harga sini, nanti besoknya di sini, besok lagi di sini, besok lagi di sini, dan besok lagi di sini gitu ya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya.
Nanti akan saya coba bantu jawab sebisanya dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.